ya. Di hari ini segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan usia hingga kita bisa kembali dalam majelis kita di sore ini, dan kita akan meneruskan dari penjelasan Hilyatu Thalibil Ilmi di poin-poin yang merupakan pasal yang ke-6. Kita akan masuk ke poin yang ke-27. Kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, beliau berkata, pasal ke-27 yaitu menjaga ilmu secara tertulis. Rasulullah bersabda di dalam beberapa riwayat, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan, ya. Karena itulah usahakanlah selalu menjaga ilmu, menyimpan tulisan-tulisan dalam kitab, dalam buku misalnya, dalam tulisan, dalam lembaran, di dalam ketikan misalnya, ya. Sekarang kan ada ketikan di WA misalnya, Telegram, atau di file Word dan sebagainya. Kita harus menjaga ilmu secara tertulis. Karena mengikat ilmu dengan tulisan yang aman daripada tersia-sia, mendekatkan, memendekkan jarak saat membutuhkan, terutama faedah-faedah yang berharga. Jadi jangan sampai kita tertinggal faedah hanya sekedar mendengar misalnya, hanya sekedar tahu, tidak ditulis, akhirnya lupa, ya. Karena bagi orang yang belum kuat, belum mungkin ingatannya untuk menghafal ayat maupun hadis, maka ilmu itu adalah hafalannya saat itu yaitu pengkhianat, gitu. Jadi hafalannya itu adalah pengkhianat. Karena apa? Yang dihafal lupa lagi, ya, gitu. Mirip seperti ketika kita sholat berjamaah, ya, menjadi imam, ayat nate nu itu deui, tapi si makmum tidak tahu itu ayat yang dibaca tentang apa, surat apa, akhirnya lupa jauh kemana, ya, gitu. Baca surat atin tungtungna baca surat wal asri, ya, gitu kan. Nah, itu kan kadang-kadang seperti itu. Begitu juga ilmu, ya, yang kita dengar terhadap masalah-masalah yang berada di tempat yang tidak biasanya, gitu. Sehingga kalau kita tidak menyimpannya dengan baik, nah itu, ya, gitu. Karena itu juga tulis, kemudian simpan dengan baik-baik, gitu. Jangan disimpan di mana saja, ya, gitu. Simpan, gitu, ya. Ilmu simpan di kompor misalnya. Kan karena buru-buru teh, gitu kan. Akhirnya tulisan disimpan di mana wae, akhirnya kebakar, tenggelam, bahkan kebuang, gitu, ya. Nah, itu, ya. Karena itu simpan di lemari misalnya, di lemari yang memang mudah kita cari, ya. Cari tentang ilmu itu, gitu. Jangan ini di lemari paling dalam, ya. Udah kita bongkar bangkir, terus obrak-abrik, gitu, ya, lemari. Susah dari ketemunya, ya, gitu. Susah ketemunya, malah menjadi debu, ya, gitu. Nah, itu. Jadi simpanlah dengan teliti di tempat yang mudah kita dapatkan. Karena saya juga pernah pengalaman, ya. Apalagi di lemari saya itu banyak, ya, buku-buku, terus lembaran-lembaran, lembarannya itu dalam, ya. Kalau
mencari lembaran-lembaran itu susah gitu, butuh waktu yang lama gitu kan, hingga habis waktu mencari lembaran-lembaran gitu. Nah itu ya, karena itu cari tempat yang mudah untuk kita menyimpan ilmu itu, karena ada permata-permata yang bertebaran yang engkau lihat dan dengar gitu, karena khawatir akan terlupakan. Sesungguhnya hafalan itu apabila belum kuat mudah melemah gitu, dan lupa selalu datang, manusiawi teh ya gitu, yang namanya manusia ya gitu, mahalul khoto gitu, tempatnya salah juga. Jadi apabila terkumpul padamu berbagai catatan, maka kumpulkanlah catatan yang khusus sesuai judulnya gitu ya. Ini tentang misalnya tulisan sekarang tentang tauhid, tulis tentang tauhidnya. Ya mas sabuku gitunya tentang tajwid, tentang tauhid, langsung ada tentang biologi, tentang fisika, nyampurna kemana-mana. Jadi bingung kan, akhirnya nyari-nyari, waduh tentang apa ini, ya kan bingung ya, karena campur menyampur gitu ya, antara judul dengan masalah-masalah yang lainnya gitu. Nah itu, karena itu kalau sesuai judulnya, itu sesungguhnya akan membantumu di saat mendesak yang terkadang susah mendapatkan dari orang lain ya. Ilmu itu kan mendapatkan dari orang lain kan susah, kecuali kalau kita menyimpannya dengan menulisnya. Nah itu yang pertama ya, poin 27. Poin yang 28 ya, yaitu tentang menjaga riayah. Maksudnya menjaga ilmu dengan perhatian ya, gitu. Perhatian terhadap ilmu itu ya, itu. Contoh kita menemukan ilmu dalam bentuk firman Allah atau hadis, maka kita simpan dengan baik ya, gitu. Simpan ini kan macam-macam sekarang ya, apalagi kalau dibuletin ya. Makanya saya sekarang sudah tidak mau buletin dengan firman Allah dan hadis-hadis. Soalnya kenapa? Sok disimpan di mana wae gitunya. Kadang-kadang dibuang we di mana we lah gitu. Kadang-kadang dijojoeknya. Kadang-kadang jadi bungkus bala-bala gitu. Kadang jadi bungkus lepet. Nah, jadi tidak dihormati gitu kan ayat-ayat dan hadis-hadis dibuletin gitu. Makanya saya sekarang sudah jangan lagi lah pakai ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis, cenderung nanti digetuin gitu, apalagi disebarkannya umum ya di masjid-masjid gitu. Walaupun orang Islam yang baca, orang yang berilmu yang baca, dah angger wae gitunya. Orang yang sering ngaji disimpan di mana wae gitunya. Nah itu. Jadi hormati ilmu itu ya gitu. Jangan sampai kita menghinakan ilmu dengan menyimpannya tidak benar gitu. Karena itulah usahakanlah menjaga ilmu dengan secara riayah, dengan perhatian, dan juga dengan mengamalkan dan mengikuti ilmu itu dengan baik. Engkau harus memurnikan niatmu dalam menuntutnya. Jagalah engkau atas ilmu itu, dan janganlah engkau menjadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang akhirnya menjadi sombong dan bangga dengannya. Jauhilah sikap itu. Jadikanlah hafalanmu dalam hadis sebagai hafalan riayah dengan perhatian, bukan hanya menghafal riwayat ya. Jadi ada ustadz hafal riwayat ya, ayat-ayatnya hafal sampai baris-barisnya hafal, hadis juga hafal sampai nomor-nomor hadisnya gitu. Tapi jauh daripada sunnah gitu. Jauh daripada sunnah gitu ya. Sehingga tidak mencerminkan dari ajaran yang benar menurut ajaran salaf. Nah itu. Karena itu sudah seharusnya penuntut ilmu tampil berbeda ya di dalam berbagai aspek kehidupannya dari kalangan orang-orang yang awam. Jangan sampai sama. Yaitu dengan apa? Mengamalkan sunnah-sunnah.
Jadi kalau ilmu tidak diamalkan, tidak diajarkan, pasti lupa lagi gitu. Karena itu jangan bilang gini, saya mah ada can dugi ilmuna gitunya untuk menyampaikan, untuk khutbah Jumat misalnya, untuk tausiah gitu ya, tausiah subuh misalnya, saya mah belum sampai ilmunya gitu. Karena tidak disampaikan, tidak disebarkan, tidak diamalkan apalagi jadi lupa. Nah itu. Jadi jangan sampai ada perkataan seperti itulah gitu. Karena kita ini ilmu itu harus disebarkan gitu. Minimal keluarga kita yang di sekitar kita tahu ilmunya gitu. Karena itu kata Khatib Baghdadi rahimahullah mengatakan, pelajar ilmu hadis harus mengikhlaskan niatnya menuntut ilmu. Hendaknya ia bertujuan untuk meraih ridho Allah semata. Karena itu juga Rasulullah sejauh mungkin menghindari maksiat dan mempraktekkan sunnah-sunnah terhadap dirinya. Karena itu sungguh contoh yang terbaik. Dalam firman Allah surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik bagimu. Ayat 21 ya. Poin terakhir ya, bahasan kita hari ini yaitu yang ke-29. Yaitu tentang menjaga hafalan ya. Jagalah ilmu yang engkau dapatkan dari waktu ke waktu. Sesungguhnya tidak menjaga ilmu adalah pertanda hilangnya ilmu tersebut. Nah itu. Jadi matinya ulama ya, dan juga kita tidak ada keinginan mencari misalnya atau menghafal ilmu juga, maka itu adalah pertanda hilang ilmunya gitu. Tidak punya faedah gitu. Sayang sekali hidupnya gitu. Mau dibawa kemana ya gitu. Apabila Al-Quran yang mudah dihafal bisa hilang, tidak dipelihara, maka bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lainnya gitu. Itu ya. Jadi kalau kata apa itu syair ya, ya kata syair mau dibawa kemana hubungan kita gitu ya. Jadi kata Al-Quran itu aku, kata Al-Quran gitu ya. Dengan engkau penghafal Al-Quran misalnya atau penuntut ilmu, mau dibawa kemana hubungan kita gitu kan. Nah gitu. Jadi tiada cara lain adalah dengan menghafal Al-Quran gitu. Karena apa? Keutamaannya di dalam hadis yang sahih dari Sahihani dan Malik dalam Al-Muwatta, keutamaannya yaitu jika ia terus menjaganya maka akan bisa menahannya, tapi kalau melepasnya pasti akan pergi gitu. Nah terus jadi penghafal Quran itu bagaikan pemilik unta. Kalau unta itu dijaga terus maka terus bisa terjaga, tapi kalau tidak ya Al-Quran itu kabur, unta itu kabur kemana gitu ya gitu. Makanya ayatnya kabur kemana ya, kemana wae, akhirnya ayatnya baca ayat yang lain yang ketika sholat tidak benar hafalannya. Nah itu ya gitu. Jadi sebaik-baik ilmu itu adalah yang didobit, yang dicatat ya gitu, dijaga dasarnya dan diulang-ulangi cabangnya sehingga membawa kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan dihisap catatan kita di dunia dan juga di akhirat dan menuntun kita pada ridhonya. Baik ya, itu saja dahulu mungkin yang bisa dibahas pada pembahasan Hilyah Tholibil Ilmi ini. Insya Allah nanti akan kita susul dengan poin-poin selanjutnya di pasal yang ke-6. Besok kita lanjut lagi kisah Nabi Adam bagian yang ke-7 ya. Bagian yang ke-7 kisah Nabi Adam. Barakallahu li wa lakum wa lafu minkum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astagfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terus musik Indonesia.